Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya berharap kita pagi-pagi hari ini bangun dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang segar. Terlebih dengan iman pengharapan yang baru kembali, yang penuh dengan semangat yang baru. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu maha pengasih. Dia maha penyayang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi-pagi hari ini mari kita sambut berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yang menyegarkan, meneguhkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya, telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita yang menjadi penghiburan abadi dan kekuatan yang baik kepada kita ketika kita mengalami pergumulan, tekanan, beban hidup, persoalan, penderitaan, kita tetap bisa bertahan dan tetap kuat dan terhibur. Apa yang membuat kita bisa tetap bertahan dan tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini? Yaitu kasih karunia Tuhan akan hidup yang kekal. Itu saja yang membuat kita saudara-saudara bisa teguh, bisa kuat, dan bisa tetap bersuka cita, bergembira sekalipun kita mengalami banyak pergumulan. Kalau kita menyadari saudara-saudara bahwa hidupmu sudah mendapat bagian dalam kerajaan sorga, maka kita tidak akan pernah bersedih, kita tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah marah, tidak akan pernah kesal, bahkan benci. Karena apa? Karena hidup kita sudah dijamin masuk ke dalam sorga. Yesus sudah memberikan anugerahnya, mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Itu yang meneguhkan kita. Bisa sabar, bisa bertahan, bisa kuat. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga yang membuat para rasul, para penginjil, para misionaris, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, siapapun mereka yang memberitakan Injil, yang melayani Yesus Kristus, itu tetap kuat. Sekalipun mereka mengalami penderitaan, tekanan, penghinaan, siksaan, penderitaan, bahkan sampai kehilangan nyawa, mereka berani bersaksi terus dan tetap teguh memegang imannya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa hidupnya sudah dijamin oleh Yesus Kristus, bahwa hidupnya telah masuk ke dalam sorga. Dia sudah memiliki hidup yang kekal di dalam sorga. Sehingga dia tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih terlebih lagi. Apalagi sampai surut imannya. Nah, hari ini firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Penghiburan abadi dan pengharapan yang baik itu ketika kita menerima karunia hidup yang kekal itu. Maka kita tetap akan teguh. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita susah, ketika kita stres, terbeban, bergumul, ingatlah hidup kita. Ingatlah Yesus sudah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Sorga sudah menjadi milik kita.
Apalagi yang bisa menyusahkan kita? Apalagi yang bisa membuat kita sedih? Kehilangan harta kah? Kehilangan jabatan kah? Kehilangan muka kah? Yang karena orang-orang jahat yang mempermalukan kita. Ingat saudara-saudara, rasul-rasul bahkan Yesus sendiri sering sekali mengalami apa? Mengalami pergumulan, dipermalukan. Bayangkan Tuhan, Dia yang Maha Agung, Dialah Raja dari segala raja, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangkan mukanya diludahi. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menghina Dia. Salib Kristus ada jinnya. Coba bayangkan. Tapi itulah Tuhan. Bahkan Dia berkata dari kayu salib itu, Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Luar biasa. Yesus dihina, dicerca, dipukuli, diludahi, tapi Dia masih mengampuni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus sudah mengalahkan kematian. Maka kita juga harus bisa mengalahkan semuanya. Yesus sudah memenangkan pertandingan itu, mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, maka kita juga akan hidup dibangkitkan. Itu menjadi penghiburan yang abadi buat kita. Dan ini yang mempersiapkan kita juga. Ketika kita sabar, ketika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap bersukacita dan bergembira, tidak kehilangan sukacita dan tidak kehilangan pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan, maka kita sedang mempersiapkan hidup kita kelak di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah ragu-ragu. Kalaupun kita mengalami pergumulan, ingat, penghiburan yang abadi sudah Tuhan berikan kepada kita. Sorga yang kekal itu. Tidak ada yang bisa membuat kita bersedih. Hari ini saya dapat kiriman sebuah video dari seseorang yang termasuk orang pintar lah. Karena dia sudah memiliki strata yang terakhir dari dunia pendidikan. Memiliki gelar yang luar biasa. Cuma kadang-kadang ya, kalaupun dia merasakan kalau ya saya juga hanya berpikir positif saja. Cuma saya mau mengatakan kepada kita dalam pesan itu, video pendek itu, ada seorang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya memperingatkan hamba-hamba Tuhan supaya menggantikan khotbah-khotbah mereka menjadi khotbah-khotbah berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, semua khotbah itu bertujuan kepada akhir zaman, akhir hidup kita. Kalau kita diajak untuk mencintai orang lain, mengasihi orang lain, percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang yang penuh murah hati, penuh cinta. Apalagi di zaman sekarang ini dengan masa COVID, solidaritas kita yang makin tinggi itu berbicara soal akhir zaman, saudara-saudara. Jangan terlalu sempit untuk memahami itu. Jangan terlalu kadang-kadang naif kita ya untuk terjebak dengan hal-hal seperti itu. Maaf, video-video seperti itu sudah sering sekali saya lihat. Ya, satu sisi saya juga tidak ingin mengatakan bahwa itu salah, tetapi saya mau mengatakan jangan kita terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Coba bayangkan kita mau berbicara soal akhir zaman sementara kita tidak mengasihi keluarga kita, tidak mencintai suami kita, tidak mencintai istri kita, tidak mencintai anak-anak kita. Kita membenci orang lain. Apa sih yang mau kita bicarakan akhir zaman? Ya kan? Berbicara soal akhir zaman kita harus saling mengasihi, saling mencintai, penuh dengan solidaritas. Jangan pelit jadi orang. Ada orang yang ketakutan, kalau sumbang menyumbang ketakutan sekali. Ya kan? Nah, tapi berbicara soal apa? Soal sorga terus. Jangan bicara soal sorga terus, bos. Ya kan? Nah, kita bicara, ya memang ini kita mau bicara soal sorga, tapi dengan cara kita yang tinggal di dunia ini. Jadi ketika kita tinggal di dunia ini, persaudaraan lah, ya, pelayanan lah, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Itu yang perlu diingatkan juga.
Jadi berbicara soal akhir zaman bukan berarti mengasihi tidak perlu dikhotbahkan, ya kan? Soal membenci itu tidak perlu dikhotbahkan. Membenci, bayangkan saudara-saudara, bagaimana kita mau masuk ke sorga sementara kita hidup terus dalam dendam dan kebencian. Nah itu, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita sehingga kita terus melakukan yang baik dan kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk bisa terhibur dan disegarkan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Maka sorga sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, itulah penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap bergembira, sebab penghiburan yang abadi yaitu ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah memiliki sorga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.